Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat kesehatan. Di sini saya akan membahas tentang wudhu dan tayamum. Nah, kalau misalkan wudhu itu yang pertama niat. Niat wudhu itu dibaca untuk menghilangkan hadas besar. Sementara itu, ketika hendak melakukan tayamum, maka niat yang dibaca tergantung pada apa yang ingin kita kerjakan. Contohnya, sholat. Niat wudhu itu nawaitul wudu'a li rabhil hadasil asghari fardul lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan niat tayamum itu adalah nawaitu tayammumi listabahatis sholati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah ta'ala. Yaitu yang kedua, waktu pengerjaannya. Wudhu dapat dilakukan sebelum memasuki waktu sholat, berbeda dengan tayamum yang harus dikerjakan ketika masuk waktu sholat. Artinya, tayamum itu tidak boleh dilaksanakan jika sebelum memasuki waktu sholat. Yang ketiga, ketentuan jumlah sholat yang dilakukan apabila kaum muslimin berwudu sekali, maka wudunya dapat dikerjakan untuk 2 sholat fardu atau lebih. Sebaliknya, tayamum hanya boleh dilakukan untuk 1 kali sholat fardu. Tata cara wudu itu mengutip kitab Al-U'lu wal Marjan karangan Muhammad Fuad Abdul Baki, yaitu yang pertama membaca niat wudu, yang kedua membasuh telapak tangan 3 kali hingga ke sela-sela jari, yang ketiga berkumur 3 kali, yang keempat membersihkan lubang hidung 3 kali dengan cara menghirup air ke dalam hidung untuk kemudian mengeluarkannya lagi. Yang kelima membasuh muka dari ujung kepala, tumbuhnya rambut hingga bawah dagu. Yang keenam membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Yang ketujuh mengusap kepala 3 kali. Yang ke-8 mengusap kedua telinga secara bersamaan sebanyak 3 kali. Yang ke-9 mencuci kaki sampai mata kaki ataupun betis sebanyak 3 kali, diikuti dengan jari-jari kaki di sela-sela dengan jari tangan. Yang ke-10 membaca doa setelah wudhu sebagai penyempurna berikut bacaan ini. Yang ke-10 membaca doa setelah wudhu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bertobat, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bersuci atau soleh. Masuk kita ke tayamum. Tayamum itu yang pertama, siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih. Ulama memperbolehkan menggunakan debu yang berada di tembok, kaca, atau tempat lain yang dirasa bersih. Yang kedua, disunahkan menghadap kiblat, lalu diletakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari kedua telapak tangan dirapatkan. Yang ketiga, dalam keadaan tangan masih diletakkan di tembok atau debu, lalu ucapkan basmalah dan bacaan niat. Yang keempat itu kemudian usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah, berbeda dengan wudhu. Kalau misalkan dalam tayamum itu tidak diharuskan untuk mengusapkan debu pada bagian-bagian yang ada di bawah rambut atau bulu wajah, baik yang tipis maupun yang tebal. Dianjurkan untuk berusaha meratakan debu pada seluruh bagian wajah, dan itu cukup dengan 1 kali menyentuh debu. Sebab pada dasar lebar wajah tidak melebihi lebar 2 telapak tangan, sehingga meratakan debu di wajah cukup mengandalkan dugaan yang bagian tangan. Sementara lepaskan cincin bila ada di jari dan letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari jangan direnggangkan, lalu tegakkan kedua telapak tangan dengan posisi telapak tangan kanan di atas tangan kiri. Rapatkan jari-jari tangan dan usahakan ujung jari kanan tidak keluar dari telunjuk jari kiri, atau telunjuk kanan bertemu dengan telunjuk kiri. Yang keenam itu telapak tangan kiri. Telapak tangan kiri mengusap lengan kanan hingga ke siku, kemudian tangan kanan diputar untuk diusapkan juga sisi lengan kanan yang lain, dan telapak tangan mengusap dari siku hingga dipertemukan kembali jempol kiri kita mengusap jempol kanan. Lakukan hal yang sama pada tangan kiri seperti tadi. Yang ketujuh itu pertemukan kedua telapak tangan dan usap-usapkan di antara jari-jarinya. Yang kedelapan, setelah tayamum,
Dianjurkan juga boleh sebagian ulama untuk membaca doa bersuci seperti yang saya bacakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah semata yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bertaubat. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah semata yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bertaubat, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah aku sebagai hamba-hambamu yang soleh. Maha suci Engkau, ya Allah. Dengan kebaikan-Mu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, dan dengan kebaikan-Mu aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu. Demikianlah penyampaian tentang wudhu dan tayamum dari saya. Semoga bisa dipaham dan mengerti. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.